Alhamdulillahillazi amarna bi ta'diyatil amanah wa nahana 'anil khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah alimul ghaibi wasyahadah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan arti yang sebenarnya, yaitu mentaatkan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, telah menyelamatkan kita dari alam kesatan hingga menuju ke alam yang diri Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Di sini khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul menegakkan amanah Allah. Menegakkan amanah Allah merupakan kewajiban setiap insan yang mesti harus dijalankan. Baik amanah yang diberikan Allah secara langsung kepada kita, baik seperti amanah berupa rezeki, kesehatan, anak dan lain sebagainya, maupun amanah yang diberikan Allah melalui kepercayaan seperti jabatan, pangkat, titel dan lain sebagainya. Semuanya harus dimanfaatkan dan dilaksanakan secara baik dan benar serta sesuai dengan hak dan kewajibannya. Namun dewasa ini di negeri kita banyak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang telah diamanatkan Allah kepadanya, serta terjadi berbagai skandal keuangan yang sangat besar jumlahnya dan melibatkan orang-orang penting dalam tubuh pemerintahan. Hal ini dapat kita lihat dengan terbongkarnya berbagai tindakan korupsi besar-besaran, baik di instansi-instansi pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan. Sungguh yang demikian itu benar-benar sangat merugikan negara, merampas hak rakyat dan menghambat jalannya pembangunan. Dari kasus tersebut cukup memberi gambaran kepada kita semua bahwa ternyata kejahatan, korupsi dan kolusi sudah sedemikian parah dan merajalela di negara kita. Dan ternyata moral bangsa kita sudah banyak yang rusak dan bobrok. Mengapa semua ini harus terjadi di negara kita tercinta ini? Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap amanah Allah yang telah diberikan Allah tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, karena para pemimpin atau penguasa lupa akan tanggung jawab dan sumpahnya. Orang yang lupa akan tanggung jawab dan sumpahnya menyebabkan semua tugas dan kewajibannya tidak dapat dijalankan dengan baik, bahkan disalahgunakan kepada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan pribadinya. Orang yang lupa diri tidak akan merasa kalau tanggung jawab dan sumpah yang pernah diikrarkannya itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Ia juga tidak merasa bahwa jika tidak melaksanakan amanah tersebut merupakan kesalahan dan pengkhianatan yang amat besar dan membahayakan dirinya sendiri, sehingga ia berbuat sekehendaknya
memperkayakan diri sebanyak-banyaknya, walaupun perbuatan itu merugikan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kepada kita semua untuk menjalankan tanggung jawab yang telah difikulkan di pundak kita, serta melaksanakan janji dan sumpah yang sudah kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik ikrar ketika masih di rahim ibu atau suatu saat, ataupun ikrar yang telah kita sumpahkan bersama. Suatu saat istri menghendaki keyakinan, kekayaan dan kemewahan yang lebih dari yang lain, dan terus mendesak, sementara gaji dan tunjangan sangat tidak mungkin untuk memenuhinya. Saking cintanya kepada istri dan takut kehilangannya, maka ia berani melanggar sumpah, menyalahgunakan jabatan, dan paatkan tanda tangan untuk mengkorupsi uang negara sebanyak-banyaknya. Demikian pula orang yang tergila-gila dengan pangkat dan jabatan, ia berusaha semaksimal mungkin menyikut kanan, menyikut kiri, menyuap kelompok-kelompok tertentu. Maka setelah ia menduduki jabatan, yang ia rencanakan ialah bagaimana caranya mengembalikan uang yang telah hilang, dan bagaimana caranya menumpuk kekayaan sebanyak mungkin untuk menjamin di bawahnya. Tak ada jalan lain yang dilakukan kecuali menyalahgunakan jabatan dan wewenang. Karena itu, Islam sentiasa memperingatkan kepada kita bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan haknya, bukan untuk kesempatan mencari keuntungan pribadi dan keluarga. Islam membolehkan kita mencari kekayaan, tetapi tidak boleh dengan jalan meninggalkan kewajiban, melanggar larangan, dan menyalahgunakan jabatan. Menduduki jabatan bukan untuk cari kekayaan, tetapi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berupaya mempersembahkan karya-karya baik untuk kepentingan pembangunan umat, bangsa, dan negara. Untuk mengasasi penyelewengan tersebut, hendaklah kita tidak mengangkat seorang pejabat atau pemimpin yang cenderung pada kekufuran, artinya cenderung untuk melanggar larangan Allah. Sebaliknya, hendaknya kita mesti menempatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa dan ikhlas. Dengan demikian, insya Allah para pejabat dan pemimpin tidak akan melanggar sumpahnya dan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufru 'alal iman wa may yatawallahu minkum faulaika humudz zalimun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kaum muslimin rahimakumullah. Penyebab ketiga yang akan menimbulkan penyelewengan amanah Allah ialah karena tidak adanya keteladanan pada diri seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tidak dapat memberi keteladanan atau contoh yang baik kepada bawahannya menyebabkan bawahan berani melakukan penyimpangan dan mengakibatkan pula hukuman tidak dapat dijalankan secara adil dan tegas. Sebab itu, keteladanan yang baik merupakan hal yang sangat penting sekali bagi seorang pemimpin. Sebab pemimpin adalah merupakan cermin bagi bawahannya. Dan pemimpin yang bersih, ia akan tegas dalam menjalankan tugas kepemimpinannya dan adil dalam memberikan hukumannya. Dengan demikian, bawahannya pun akan tunduk dan patuh serta tidak berani melakukan penyimpangan. Untuk itulah mengapa Rasulullah sangat disegani para sahabat dan diikuti jejaknya
oleh karena beliau cukup memberikan keteladanan yang baik. Demikian pula para khulafaur rasyidin, mereka disegani dan diikuti jejaknya karena mereka memberi teladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Artinya, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir. Kaum muslimin sedang Jumat yang bahagia, dari uraian di atas dapatlah saya simpulkan, pertama, menegakkan amanah Allah merupakan kewajiban setiap insan, kewajiban untuk kita semuanya. Yang kedua, amanah Allah bisa ditegakkan dengan baik dan benar apabila si penegak amanah tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Terakhir, marilah kita jalankan amanah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mengkhianati amanah Allah. Semoga Allah melindungi kita semua dan semoga Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum was'alun fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum fa inna taswati sufuf min tamamis salah. Mohon diluruskan dan dirapatkan barisan saf, meluruskan dan merapatkan bagian dari kesempurnaan salat. Sekali lagi mohon dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.
لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Hajah Arnisah Sofyan binti M. Dahrin yang wafat pada kemarin pada hari Kamis tanggal 21 November 2014 di Rumah Sakit Mitra Keluarga karena sakit. Beliau beralamat di Blok BN nomor 6. Kami atas nama pengurus TKM Al-Jikri dan seluruh jemaah
Masjid Ajriki serta tim pelayanan jenazah ikut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhumah, dengan iringan doa semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan di alam kuburnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mungkin ada sambutan dari pihak keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sarifuddin. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nama keluarga besar almarhumah mengucapkan terima kasih yang